Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diki Apri dengan NIM akhir 168, dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara yang diampu oleh Mener Arisendo. Dan langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan. Materi yang akan saya bawakan yaitu prosedur pengajuan gugatan sengketa dalam praktik peradilan tata usaha negara. Ada dua subbab yang akan saya terangkan. Di sini yang pertama mengenai kompetensi peradilan tata usaha negara, yang kedua mengenai proses ataupun langkah-langkah mengajukan gugatan tersebut. Langsung saja untuk yang pertama mengenai kompetensi peradilan tata usaha negara. Sebelum kita melangkah ke pengadilan, perlu diketahui dahulu apakah PT UN ini berwenang mengadili perkara kita. Nah, hal ini yang disebut kompetensi. Terdapat dua jenis kompetensi yang wajib kita pahami. Yang pertama, kompetensi absolut. Ini berkaitan dengan objek sengketanya. PT UN hanya berwenang mengadili sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha negara ataupun yang disingkat KTUN. Nah, KTUN ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memiliki beberapa syarat. Yang pertama yaitu penetapan secara tertulis berupa surat ataupun dokumen resmi. Lalu yang kedua, dikeluarkan oleh badan ataupun pejabat yang berwenang. Lalu yang ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum, lalu bersifat konkret, individual, dan final. Lalu kompetensi berikut yaitu kompetensi relatif, di mana ini berkaitan dengan wilayah hukum. Secara umum, gugatan diajukan ke PT UN yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat, dalam hal ini pejabat tata usaha negara tersebut. Tujuan kita mempelajari dan mengetahui kompetensi ini agar saat kita mengajukan gugatan ataupun gugatan sengketa tata usaha negara ini, kita tidak salah alamat. Semisal apabila sengketanya ternyata masalah warisan, itu urusannya di pengadilan agama ataupun di negeri, bukan di tata usaha negara. Oke, sekarang saya akan menjelaskan setelah mengetahui kompetensi tersebut, kita akan masuk ke prosedur dari pengajuan gugatan sengketa di peradilan tata usaha negara. Apabila kita sudah yakin dengan kompetensinya, sekarang kita akan membahas dan memperhatikan bagaimana langkah-langkah dan prosedur dari pengajuan gugatan di peradilan tata usaha negara. Jadi, langkah yang pertama yaitu upaya administratif, di mana berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan sebelum ke pengadilan, Anda wajib menempuh sebuah upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif di internal instansi pemerintahan tersebut. Nah, perlu dicatat juga terdapat tenggang waktu di mana ada masa kedaluarsa. Gugatan harus diajukan maksimal 90 hari sejak diterimanya ketetapan tata usaha negara atau selesainya upaya administratif. Masuk ke langkah yang ketiga yaitu prosedur dismissal ataupun dismissal proses. Ini merupakan ciri khas dari PT UN, di mana ketua pengadilan akan meneliti apakah gugatan layak dilanjutkan ataupun tidak. Jika gugatan tersebut dianggap mentah ataupun salah alamat, gugatan bisa langsung dinyatakan tidak diterima melalui penetapan. Proses ini merupakan filter dari gugatan-gugatan yang layak dan tidak layak untuk diproses ke tahap berikutnya. Di mana tahap berikutnya yaitu pemeriksaan persiapan. Nah, gugatan yang lolos dari dismissal tadi akan masuk ke pemeriksaan persiapan. Di sini hakim akan membimbing penggugat untuk melengkapi gugatannya agar lebih sempurna. Jadi, hakim di sini akan lebih proaktif dan menerangkan dan serta membina penggugat ini sehingga dokumen-dokumen yang diperlukan dan berkas-berkas lainnya yang tentunya akan diperlukan untuk panggilan itu disediakan. Lalu untuk tahap yang terakhir dan utamanya persidangan secara terbuka. Setelah tahap pemeriksaan dan berkas-berkas sudah siap, barulah kita masuk ke agenda persidangan biasa, yaitu termasuk pembacaan gugatan, lalu adanya jawaban, replik duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga akhirnya dikeluarkannya putusan. Sudah saya terangkan mengenai kompetensi dan bagaimana langkah-langkah prosedur pengajuan gugatan sengketa
Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlunya memahami kompetensi, memastikan agar kita tidak salah forum ataupun salah alamat, dan kita perlu mengikuti prosedur dengan baik dan benar, karena itu merupakan kunci agar hak-hak hukum kita sebagai warga negara Indonesia terlindungi dari tindakan sewenang-wenang penguasa ataupun oknum-oknum pejabat. Hukum acara PT UN ini bukanlah sekedar formalitas, namun merupakan benteng keadilan bagi rakyat kecil untuk melawan birokrasi seperti itu. Saya Diki Apri dan pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video penjelasan ini. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan kita semua. Om Santi Santi Om. Terima kasih.